Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dudamayanti dengan NIM 21106111021 dari kelas I Hukum Internasional Publik yang diampu oleh Bapak Khoirul Rizal Lutfi SH MH. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus mengetahui nih apa latar belakang dari adanya kasus konflik etnis Rohingya ini. Nah, etnis Rohingya ini merupakan penduduk minoritas beragama Islam yang berada di Provinsi Rakhine, Myanmar, yang berbatasan dengan Bangladesh. Etnis minoritas Rohingya ini sejak puluhan tahun telah mendapat tindakan kekerasan di Myanmar. Kekerasan oleh pemerintah Myanmar ini terhadap etnis Rohingya dilatar belakangi karena Rohingya dianggap sebagai illegal migran dari Bangladesh yang dikenal sebagai suku Bengali. Selain itu, status kewarganegaraannya pun tidak diakui di antara 135 kelompok etnis yang diakui kewarganegaraannya. Ini tercantum dalam Burma Citizenship Law tahun 1982, Chapter 2, Pasal 3 dan 4 mengenai citizenship. Myanmar menganggap kelompok etnis Muslim Rohingya ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Nah, sebagai akibatnya, karena Rohingya ini tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa memiliki akses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Nah, dampak dari paling besarnya ini yang dialami oleh etnis Rohingya yaitu berupa pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yang menyebabkan kurang lebihnya 626.000 warga Rohingya yang sebagian besar ini melarikan diri ke Bangladesh dan bahkan negara-negara tetangga lainnya seperti Malaysia, Thailand, bahkan termasuk Indonesia. Mereka melarikan diri untuk memperoleh perlindungan. Analisa yang pertama, penyelesaian kasus Rohingya dalam hukum internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya ini termasuk dalam pelanggaran HAM, yaitu yang disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagaimana etnis Rohingya mengalami diskriminasi, penyiksaan, serta tidak diakui kewarganegaraannya, ini menunjukkan Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM ini sudah termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Nah, terkait dengan pelanggaran HAM berat, oleh karena saat ini telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum HAM internasional, maka pelanggaran tersebut telah menjadi persoalan internasional dan tidak dapat lagi hanya diklaim semata-mata sebagai urusan dalam negeri suatu negara. Dalam hukum internasional ini penyelesaiannya dapat dilakukan dengan satu mediasi, yaitu cara penyelesaian dengan melalui perundingan atau diskusi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan secara hukum. Nah, yang kedua, jika melalui mediasi tersebut belum berhasil, maka dapat dibantu melalui organisasi internasional, contohnya melalui PBB atau dalam kasus Myanmar yang sebagaimana dalam anggota Asia Tenggara yang merupakan termasuk negara ASEAN, maka ASEAN juga dapat membantu dalam menengahi kasus ini. Nah, yang ketiga, jika peran organisasi internasional tersebut belum dapat menyelesaikan atau membantu kasusnya, maka organisasi internasional tersebut mengusulkan cara ketiga, yaitu melalui pengadilan internasional. Nah, salah satu unsur dari pelanggaran HAM berat ini yaitu dilakukan secara meluas atau widespread dan sistematis, di mana unsur meluas di sini itu diindikasikan dalam beberapa hal, yaitu jika jumlah korbannya banyak atau tidak tunggal, dan tindakan dilakukan bersifat masif atau massal, peristiwanya sering atau frequent, berulang-ulang, dalam skala yang besar, dan dilakukan secara kolektif dengan adanya dampak serius atau considerable seriousness. Pembahasan selanjutnya, pembahasan kedua, gimana sih peran PBB dalam penyelesaian konflik Rohingya ini? Nah, dalam konteks ini, PBB sebagai organisasi internasional di mana ia mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menghentikan krisis kemanusiaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika negara tidak ingin dan tidak mampu mengadili, maka dalam
kondisi tersebut, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut. Nah, sesuai dalam pasal 33 Piagam PBB, PBB di sini mengusulkan dengan cara diplomasi terlebih dahulu. Nah, cara diplomasi ini itu melalui mediasi, di mana dalam mediasi ini dalam perundingannya ada keterlibatan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini disebut mediator. Maka PBB di sini dapat berperan sebagai pihak ketiga atau mediator untuk menengahi suatu kasus tersebut. Nah, selain itu, dalam sebagai mediator tersebut, PBB memberikan usulan-usulan bagi para pihak yang ada dalam konflik untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya kerugian di semua pihak. Nah, salah satu usulannya itu PBB dapat mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, di mana dalam kasus Rohingya tersebut PBB mengeluarkan resolusi yang berisi untuk mendesak pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah dalam mengatasi ujaran kebencian terhadap etnis Rohingya dan etnis minoritas lainnya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu bagaimana peran Mahkamah Pidana Internasional dalam konflik Rohingya. Apakah mereka dapat berwenang mengusut dan memeriksa kasus tersebut? Nah, dari penyelesaian melalui PBB, jika resolusi dari PBB tersebut tidak berhasil, maka PBB dapat menyampaikan atau mengusulkan untuk diselesaikan melalui Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court ini merupakan badan pengadilan yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertindak sesuai dengan piagam PBB sehubungan dengan adanya pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, khususnya dalam menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang serius yang dikecam oleh masyarakat internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida, kejahatan agresi, dan lain-lain. Dalam pasal 17 ayat 21 Taroma tahun 1998 menjelaskan bahwa ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila salah satu syaratnya yaitu sistem pengadilan nasional suatu negara unwilling atau ketidakmauan atau tidak peduli. Dan yang kedua, dalam pasal 17 ayat 3 masih dalam Statuta Roma tahun 1998 juga menjelaskan ICC akan mempertimbangkan adanya indikator enable atau ketidakmampuan suatu negara. Nah, dalam hal konflik Myanmar ini, tidak berjalannya sistem hukum nasional Myanmar itu menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Myanmar tidak mau atau tidak mengusahakan tindakan penyelesaian terhadap kasus tersebut. Dan kondisi sistem peradilan nasional Myanmar yang tidak mampu berfungsi secara optimal dalam menyelesaikan kasus etnis Rohingya ini sekaligus dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya menjadi salah satu bukti pemenuhan indikator ketidakmampuan negara. Oleh karena itu, dengan adanya unsur ketidakmampuan dan ketidakmauan Myanmar dalam menangani dan menyelesaikan konflik etnis Rohingya tersebut, maka ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya. Harusnya negara Myanmar atau pemerintah dalam negara Myanmar ini yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam mengurus warga-warga negaranya harusnya dapat bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga dalam dunia internasional nantinya akan mendapat bantuan atau perhatian untuk mencari jalan penyelesaian. Demikian, jika dalam hal negara tersebut memang tidak ingin bertanggung jawab, maka harus dicari jalan keadilan yang seadil-adilnya dan pemberian sanksi yang tepat atas pelanggaran prinsip-prinsip penghormatan, jaminan, dan menghargai hak asasi manusia. Ini bisa melalui adanya peran organisasi internasional tadi dan pengadilan internasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.